Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual budaya positif penerapan segitiga restitusi. Sebelum kepada studi kasus mengenai penyelesaian menggunakan segitiga restitusi, kita harus paham terlebih dahulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Silakan disimak skenario kasus pertama. Aduh, kalian lagi apa ini di sini? Ngobrol-ngobrol aja Pak. Bukannya lagi ada kegiatannya di lapangan? Males Pak, panas. Gitu ya. Udah, maksudnya kan kegiatannya di lapangan. Tapi kalau misalkan kalian lagi ada perlu di sini, bolehlah ngobrol-ngobrol dulu. Tapi nanti kalau misalkan udah beres di lapangan lagi ya. Ya, sini ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan udah beres juga, sini ke ruangan saya. Kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, Pak. Oke, siap? Ya, ya. Assalamualaikum Pak, boleh masuk? Waalaikumsalam. Silakan Cindy, masuk. Izin duduk Pak. Oke, silakan. Oke, Cindy, makasih ya udah datang ke sini ya sesuai dengan apa yang tadi saya instruksikan. Udah beres ngobrol-ngobrolnya? Udah Pak. Udah. Udah. Jadi kamu nggak ke lapangan dong? Ke lapangan cuman sebentar di wilayah aja. Tadi yang kamu ajak ngobrol tuh si Gias yang kelas 11 ya? Ya. Itu siapanya kamu itu? Teman. Teman atau pacar? Oh, ya sebenarnya kan itu hak kamu ya, boleh. Maksudnya berteman dengan laki-laki ya silakan gitu ya, karena kita harus bisa gitu ya berteman dengan yang lain juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kamu itu pacar kamu yang tadi kamu sebutkan, ya nggak masalah sih ya. Soalnya saya juga kan ngalamin jadi seusia kamu bahwa memang usia-usia tersebut pacaran gitu kan, jomblo itu kayak aib gitu kan ya. Nah, jadi udah masanya, tapi ya harus ada hal yang perlu dijaga lah ya. Nah, emang motivasi kamu pacaran apa? Kayak dia tuh apa ya? Jadi support system gitu. Oh, Frekuensi lah. Nyaman lah ya gitu ketika ngobrol dengan si Gias gitu ya. Enak gitu diajak ngobrolnya. Jadi tadi waktu harus kumpul di lapangan pun malah jadi keasikan ngobrol di sana gitu ya. Ya nggak apa-apa sih ya,
namanya juga manusia lah ya, berbuat salah juga nggak apa-apa, yang penting kan ada perbaikan di kedepannya. Sekarang emang usia kamu berapa? 16. 16 tahun. Kalau misalkan kamu muslim kan? Ya, muslim ya, kita sama-sama muslim. Nah, kira-kira kalau menurut muslim apa yang kamu lakukan bersama Gias dalam arti pacaran? Boleh nggak sih? Menurut Islam sih ya gak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Ya. Nggak boleh berpacaran tehnya. Sama dengan menurut undang-undang juga tuh ada namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau tidak salah pasal berapa ya? Pasal 35 gitu ya. 35. Nah, itu orang yang boleh berhubungan dalam artian pacaran itu kalau sudah usianya di atas 18 tahun. Nah, kamu kan masih 16 tahun ya. Berarti secara agama kan tadi kurang lah, jangan gitu kan ya, kalau bisa dihindari gitu kan. Kemudian secara kenegaraan juga menurut undang-undang belum saatnya gitu ya. Walaupun kamu merasa pada Giasnya juga suka kok sama saya suka sama Gias. Ya walaupun seperti itu, kalau bisa janganlah ya, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Hal yang tadi kamu lakukan terkait kamu ngobrol di di pojokan gitu ya, pada saat lagi sedang kegiatan. Nah, kira-kira tuh yang kamu masih ingat waktu pembelajaran keyakinan kelas kita, ada nggak kaitannya dengan apa yang kamu lakukan tadi? Ada, Pak. Apa tuh? Ya, pacaran tuh gak boleh. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa pacaran itu tidak boleh gitu kan ya. Nah, karena kamu yakin bahwa itu adalah suatu kesepakatan bersama gitu ya antara kelas kita ya, bahkan sekolah kita juga sama ya, itu bisa dikatakan keyakinan sekolah kita yang tidak membolehkan pacaran. Rencana ke depan kamu setelah kejadian ini apa? Sebelumnya minta maaf. Cindy tidak pacaran tuh tidak tahu tempat. Kedepannya Cindy akan ngulangin lagi. Cindy akan berteman baik dengan Gias, bakalan tahu batasan juga. Itu yang akan kamu lakukan ke depan. Ya. Oke ya. Nah, itu apa namanya, atas dasar kesadaran ya kan dari diri kamu bahwa hal yang kamu lakukan itu perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki supaya kamu paham akan batasan-batasannya, akan apa yang sebenarnya harus dilakukan ya di sekolah itu seperti apa. Coba kira-kira fokus utama di sekolah itu untuk apa? Untuk belajar. Nah, untuk belajar ya kan. Nah, berarti apa yang akan kamu cita-citakan dengan fokus kamu belajar itu, nah, jangan sampai nanti terganggu dengan hal-hal yang seperti tadi ya, hal-hal yang kurang baik gitu ya. Ya, Pak. Itu mungkin ya, Cindy, maksudnya saya panggil kamu ke sini supaya tahu bahwa ya, kamu harus seperti apa ya kan. Silakan berteman baik dengan Gias, harus gitu kan ya, dengan siapapun juga harus berteman baik, tapi seperti yang kamu tadi katakan bahwa kita harus tahu waktu dan tahu batasan-batasannya seperti apa. Ya, Pak. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kamu tetap semangat ya, jadi siswa yang terbaik dan bisa menjadi contoh lah buat orang lain ya. Itu saja mungkin dari saya mah. Silakan nanti waktunya istirahat kan, nah, silakan untuk istirahat ya. Iya, Pak. Oke, mangga tuh boleh ya. Maaf, Pak, Ya. sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah skenario kasus kedua. Yes, sini dulu. Jam berapa ini? Udah jam 7.30. Kenapa baru datang? Siangan, Pak. Siangan? Iya. Ya udah, ya sok parkirkan kendaraannya, nanti kalau udah istirahat ke ruangan saya. Siap. Ya. Ya. Sok. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Izin masuk. Waalaikumsalam ya guys, silakan masuk. Silakan duduk, Gias.
Oke, Gias ya. Makasih ya Gias sudah datang ke sini. Ya Pak. Sekarang udah istirahat berarti ya? Udah. Nah, tadi kenapa bisa datang terlambat? Semalamnya Pak begadang. Gadang Ya. main game ya? Ya. Tuh, Selain, main Pak. game apa yang biasa kamu mainkan? Mobile Legend. Mobile Legend. Benar ya, emang sekarang teh lagi serunya Mobile Legend. Saya juga memang ini apa namanya suka tuh main game-game kayak gitu, tapi jarang sekarang mah gitu ya. Dulu memang suka seperti itu. Ya. Tapi kegiatan itu kan sampai ke malam ya, sampai berlarut-larut gitu kan ya. Itu kamu merasa senang nggak sih kalau misalkan kamu melakukan itu, main game-game sampai malam gitu, senang nggak? Ya seneng sih, tapi ya itu dampaknya jadi kesiangan. Iya. Bangun. Sholat subuh jadi terlambat Ya. ya, seperti itu ya. Oke ya, nggak apa-apa lah ya, maksudnya anak muda kan masih menggebu-gebu ya, ketika ada momen Mobile Legend main Mobile Legend, ketika ada Free Fire main Free Fire ya kan. Ya. Nah apa namanya teh, itu sudah menjadi hal yang banyak dilakukan oleh seusia kamu gitu ya. Nggak ada masalah sih, yang pasti kamu kan harus bisa mengatur waktu sebenarnya ya, karena kuncinya ada di manajemen waktu kalau masalah itu. Alasannya kamu main itu apa? Seru aja Pak. Seru. Seru. Jadi ada challenge-nya gitu ya, Iya. ada tantangannya gitu ya. Ya silakan, kalau misalkan kamu memang menyukai tantangan-tantangan seperti itu ya bagus ya, itu untuk melatih kamu supaya terbiasa berkompetisi gitu kan. Nah, kemudian menurut kamu hal yang kamu lakukan baik atau gimana menurut kamu kira-kira? Kalau dilakuinnya tahu waktu dan tempat mah baik, tapi yang saya lakuin mah salah, soalnya berlarut-larut sampai begadang, terus Bablasannya. ya dampaknya juga kan kesiangan, sholat subuh telat. Bener. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau misalkan apa namanya teh, hal-hal yang seperti itu terjadi lagi? Nah, kira-kira kamu mau melakukan apa nih ke depan nih? Buat kedepannya paling kayak mengatur waktu nih, buat waktu belajar, terus bermain, tidur, itu akan diatur Supaya ya minimalnya seimbang lah ya, belajarnya ada, mainnya memang harus gitu kan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga sama ya. Nah itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas kita? enggak. Nggak ya? Ada aturan di kelas apa tuh yang masalah game-game itu? Kita tuh sepakat apa dulu? Harus tahu tempat dan waktu. Tidak boleh main game di kelas ya kan, di sekolah gitu. Di sekolah fokusnya kemana? Ke belajar. Belajar ya kan ya. Jadi di sekolah itu untuk meningkatkan kompetensi kamu, jadi kemampuan kamu supaya lebih meningkat. Ya ini tempatnya di sini. Kamu usahakan sekolah ini menjadi tempat yang nyaman buat kamu gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatan seperti main game, ya silakan saja ya, asal kamu tahu waktu gitu ya. Nah, kalau kamu merasa yakin dan sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu perlu diperbaiki, ya silakan kamu perbaiki gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kamu bisa menjadi lebih baik lagi ya, terutama dalam hal manajemen waktu tadi ya. Siap ya? Siap. Ya, oke ya. Paling kalau saya sih intinya itu, kamu boleh berekspresi, boleh melakukan apapun yang sekiranya positif. Yang terpenting adalah kamu memahami kapan dan di mana itu yang harus kamu lakukan. Pilihannya harus seperti itu. Ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kamu bisa datang tepat waktu ya, sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Jam 7 sudah ada di sini. Nah, itu bisa diterapkan kamu di hari-hari berikutnya. Ya, terima kasih ya Gias sudah kesini. Tetap semangat. Ya, oke. Ya. Baik, itulah proses segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan bersama murid saya. Nah, sekarang kita akan coba tanyakan kesan dan pesan murid saya setelah melaksanakan proses segitiga restitusi tersebut. Cindy, gimana kesan dan pesan kamu setelah melaksanakan proses segitiga restitusi ini? Silakan boleh disampaikan sambil kamu perkenalan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurhasana dari kelas 11 RPL 2 SMKN 1 Talaga. Kesan dan pesan saya
setelah mengikuti praktik ini, saya diajarkan bagaimana caranya saya memahami kesalahan yang saya perbuat. Kemudian saya juga diajarkan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Mudah-mudahan kegiatan praktik ini dapat diterapkan oleh semua guru di sekolah saya sebagaimana yang telah saya laksanakan bersama Pak Asdon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itulah 2 studi kasus yang diselesaikan menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.